Yesus yang berarti Allah menyelamatkan Kristus dalam bahasa Ibrani yang berarti diurapi dan Tuhan. Sebutan nama lain dari Yesus yang berdalam perjanjian lama di mana kata Tuhan terus sebutan menggantikan nama Allah yang tak mungkin terucapkan, yaitu Yahweh. Sang Putra Tuhan, penebus yang diurapi, sabda Allah menjadi manusia dengan perantaran perawan Maria atau Bunda Maria dengan mengambil kodrat manusia untuk menyelamatkan kita. Kita sebut misteri Allah menjadi manusia atau penjelmaan atau inkarnasi, di mana Yesus adalah sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Yesus tahu bahwa dengan mengajarkan firman dengan ilmu bertani, benih iman atau the seed of faith seperti benih-benih lainnya yang dapat melayani satu maksud atau purpose. Tak kala ia ditanam karena firman Allah adalah roh, ia hanya dapat bertumbuh dan berkembang dan menghasilkan tuaian atau harvest tak kala benih itu ditanam di tanah yang benar. Firman Allah adalah roh dan tanah itu bagi roh adalah roh manusia. Benih iman ditanam di dalam hati manusia, itulah tempat satu-satunya di mana firman Allah dapat ditanam apabila diharapkan untuk bertumbuh dan berkembang. Perumpamaan tentang biji sesawi merupakan perumpamaan terkecil Yesus membandingkan kerajaan Allah dengan kerajaan biji sesawi. Dalam Lukas 17 ayat 5-6, para rasul meminta Yesus untuk meningkatkan iman mereka. Yesus menjawab, "Jika kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, kamu dapat mengatakan kepada pohon berberi ini, tariklah dirimu dan tanamlah dirimu di laut, dan ia akan menurutinya." Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bahwa kita dikuasai oleh kasih Kristus. Kita sadar bahwa Yesus Kristus sudah mati untuk semua orang. Dia yang sudah bangkit untuk kebaikan kita. Apabila seseorang bersatu dengan Kristus, orang itu menjadi manusia baru. Yang lama sudah lenyap dan yang baru bermula. 2 Korintus 5 ayat 14-17. Kerajaan Allah adalah situasi di mana semua yang baik bertumbuh dan berkembang agar ada suasana kasih, ada perdamaian, keadilan, solidaritas yang menyelamatkan manusia lahir dan batin. Untuk mewartakan kerajaan Allah, dari dalam Markus 4 ayat 26-34, Yesus mengatakan kerajaan Allah seperti biji sesawi. Kerajaan Allah itu benar-benar benih yang kita terima langsung dari Allah, karena kerajaan itu berhubungan dengan iman. Benih itu adalah iman percaya kita bertumbuh tiap hari melalui pengalaman hidup kita dengan tabah menjalani semua peristiwa-peristiwa kehidupan. 2 Korintus 5 ayat 6, semua dijalani dengan iman kepada Bapa. Dari perkembangan dan pertumbuhan iman kita yang sebesar biji sesawi diharapkan memiliki karakter yang moderat dalam berpikir, tidak bermegah diri, sebab pertumbuhan adalah anugerah Tuhan. Namun, bagaimana dengan pemahaman kita sebagai umat Allah beriman, Katolik yang sungguh-sungguh dan totalitas 100% Katolik dan 100% Pancasila? Pancasila rumusan nilai-nilai fundamental tentang ketuhanan yang Maha Esa, kesamaan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Perbedaan dalam kepercayaan kita dapat bekerja sama membangun masyarakat yang adil dan makmur. Manusia sehingga bersikap adil dan berimbang akan terlebih mudah terbantu jika seseorang memiliki pengalaman hidup kita dengan tabah menjalani semua peristiwa-peristiwa kehidupan. 2 Korintus 5 ayat 6, semua dijalani dengan iman kepada Bapa. Dari perkembangan dan pertumbuhan iman kita yang sebesar biji sesawi diharapkan memiliki karakter yang moderat dalam berpikir, tidak bermegah diri, sebab pertumbuhan adalah anugerah Tuhan. Namun, bagaimana dengan pemahaman kita sebagai umat Allah beriman, Katolik yang sungguh-sungguh dan totalitas 100% Katolik dan 100% Pancasila? Pancasila rumusan nilai-nilai fundamental tentang ketuhanan yang Maha Esa, kesamaan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Perbedaan dalam kepercayaan kita dapat bekerja sama membangun masyarakat yang adil dan makmur. Manusia sehingga bersikap adil dan berimbang akan terlebih mudah terbantu jika seseorang memiliki karakter utama dalam dirinya: kebijaksanaan atau wisdom, ketulusan atau purity, keberanian atau courage, dan kedamaian, pengetahuan agama yang memadai atau kesadaran spiritual. Mari mengubah mindset kita yang harus beriman dan percaya berani perubahan mencermin menjadi pemilik iman sejati. Kita menjadi lebih baik dimulai dari keyakinan dalam hati dan berpikir kita hidup untuk Tuhan dalam tindakan yang nyata dalam interaksi dengan sesama dengan tidak menghakimi orang lain. 2 Korintus 5 ayat 13-16, dan terus berkembang menjadi manusia ciptaan baru. Amin. Mengerti satu hal, tanamkan di hati. Menurut Injil Kanonikal, Yesus melaksanakan banyak mujizat dalam masa pelayanannya yang dapat dikategorikan ke menyembuhkan orang sakit, mengusir orang yang kerasukan setan, mengendalikan lingkungan kehidupan, membangkitkan orang mati, dan Yesus sendiri bergerak dari kematian. Untuk orang Kristen, mujizat ini dilakukan sebagai peristiwa nyata. Jenis mujizat penyembuhan kebanyakan keajaiban yang tertulis dalam Akad Baru, yaitu yang menyangkut penyakit dan cacat. Injil memberikan gambaran yang bervariasi dalam tiap episode. Kadangkala Yesus menyembuhkan hanya dengan mengatakan beberapa kata atau dengan menaruh tangannya dan lainnya.
menggunakan benda lainnya seperti ludah atau lumpur. Mujizat-mujizat itu umumnya dicatat dalam ketiga Injil Sinoptik dan beberapa juga di Injil Yohanes. Pengusiran setan menurut Injil Sinoptik, Yesus melaksanakan banyak pengusiran setan dari orang-orang yang kerasukan setan. Mereka dicatat dalam ketiga Injil Sinoptik, tetapi tidak di Injil Yohanes. Mengendalikan kelingkungan kehidupan, Injil mencatat beberapa kisah tentang kuasa Yesus terhadap lingkungan kehidupan, seperti memberi makan 5.000 orang, menghentikan badai, dan berlanjut di atas air. Kuasa atas kematian, keempat kitab Injil dalam ronde akad baru, Alkitab Kristen melaporkan 3 peristiwa di mana Yesus membangkitkan orang mati. Anak perempuan Yairus, anak laki-laki janda Nain Lazarus. Selain itu, Yesus sendiri bergerak dari kematian yang merupakan mukjizat terbesar, karena bila ketiga orang yang membangkitkan itu penghabisan mati lagi, kebangkitan Yesus tidak habis sampai selama-lamanya, tidak mempunyai lagi kematian kedua. Mukjizat yang dicatat dalam Injil Matius, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Dalam Matius 8 ayat 1-4, Yesus menyembuhkan pelayan seorang perwira di Kapernaum. Dalam Matius 8 ayat 5-13, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Dalam Matius 8-14-17. Indah semua yang Tuhan beri. Baiklah, saya di sini akan membahas tentang mukjizat yang dilakukan Yesus Kristus. Mukjizat Yesus Kristus merupakan sejumlah tindakan supranatural yang dilakukan oleh Yesus yang dikaitkan dengan Yesus semasa hidupnya di dunia ini dalam naskah-naskah Kristen. Menurut Injil Yohanes, hanya beberapa mukjizat saja yang tercatat, atau Yohanes 21 ayat 25. Kebanyakan darinya adalah eksorsisme serta menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang yang telah meninggal, dan mengendalikan alam. Mukjizat-mukjizat yang dilakukan Yesus bahkan diakui sebagai kejadian nyata yang dikonfirmasi oleh beberapa pihak yang tidak menyukai Yesus Kristus. Dalam Injil Sinoptik atau Matius 16 ayat 1-4, Matius 12 ayat 38-40, Yesus menolak untuk memberikan suatu tanda atau melakukan mukjizat demi membuktikan otoritasnya. Dalam Injil Yohanes, Yesus diceritakan melakukan 7 mukjizat yang menjadi ciri pelayanannya, mulai dari mengubah air menjadi anggur sampai pada membangkitkan Lazarus yang telah meninggal. Bagi kebanyakan kalangan Kristen, mukjizat-mukjizat tersebut adalah peristiwa sejarah yang nyata, sementara yang lain termasuk kekristenan liberal menganggap cerita-cerita tersebut adalah kiasan atau metafora. Beberapa ahli dari abad pencerahan mengambil suatu pendekatan yang sangat skeptis terhadap klaim atas semua mukjizat tersebut. Jenis mukjizat. Dalam The Miracles of Jesus, H. van der Loos menguraikan 2 kategori utama terkait mukjizat-mukjizat yang dilakukan Yesus, yaitu mukjizat yang berdampak pada orang lain, misalnya orang buta dari Betsaida dan disebut penyembuhan, dan mukjizat pengendalian alam, misalnya Yesus berjalan di atas air. Lalu ia mengklasifikasikan mukjizat penyembuhan menjadi 3 jenis. Pengobatan di mana suatu penyakit disembuhkan, eksorsisme di mana setan-setan diusir, dan pembangkitan orang yang telah mati. Dalam pandangan Karbat, transfigurasi Yesus merupakan keunikan tersendiri di antara mukjizat-mukjizat tersebut karena terjadi atas diri Yesus sendiri. Menurut Craig Blomberg, satu karakteristik yang ada pada semua mukjizat yang dilakukan Yesus dalam kisah-kisah di Injil adalah bahwa ia melakukannya tanpa imbalan dalam bentuk apapun atas kesembuhan yang diterima orang-orang. Tidak seperti beberapa imam besar pada zaman Yesus hidup di dunia yang mengenakan biaya pada mereka yang mengalami kesembuhan. Dalam Matius 10 ayat 8, ia meminta para muridnya agar tidak mengharapkan imbalan saat melayani orang lain.
saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masa Prapaskah yang dimulai pada Rabu Abu yang ditandai dengan penerimaan abu sebagai tanda pertobatan dan menjadi hari pertama puasa dan pantang umat Katolik telah datang kembali menjadi sedikit berbeda. Namun sekalipun demikian tidak mengurangi maknanya. Pada Minggu Prapaskah ini kita diajak bersama untuk mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita Yesus Kristus yang harus kita jalani dalam kehidupan kita lewat bacaan Injil menurut Markus 1 ayat 12-15. Lalu pemimpin Yesus ke padang gurun, ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai oleh iblis dan kemudian kembali memberitakan waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Apa yang dialami Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita yang merupakan kehendak Bapa menjadi landasan bagi kita umat Allah untuk setia menjalani, mengalami, dan menghidupi masa pertobatan yang diisi dengan puasa, pantang mitraga, doa, dan amal kasih, dan banyak hal yang bisa kita lakukan guna menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan sehingga dapat bersatu dengan Tuhan dan sesama. Itulah pintu untuk masuk ke dalam kerajaan Allah yang tanpa kita sadari sebenarnya kerajaan Allah selalu terbuka di depan kita. Namun kemanusiaan yang berkuasa atas kita membuat kita mampu melihat dan merasakannya. Di masa Prapaskah ini adalah masa di mana Tuhan kita memberikan waktu, kesempatan bagi kita untuk kembali meraih, melihat, merasakan, dan mengalami kerajaan Allah yang sudah dekat, yang sudah semakin mendekat. Tentunya dengan pertobatan, Ibu Teresa dari Kalkuta juga ingin dan berusaha banyak membawa mereka yang jauh dari kerajaan Allah mampu untuk merasakan kehadiran kerajaan Allah sudah dekat dengan pertobatan. Namun dia berkata, bahkan Tuhan yang Maha Kuasa sendiri tidak dapat menobatkan seorang pun kalau orang itu tidak mau. Mereka berhak memilih apa yang kami coba lakukan. Dengan melayani orang dimaksudkan supaya semua kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Pertobatan tidak dapat berlangsung seketika dalam satu malam. Jadi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menanamkan semangat dan bertahan dengan setia dalam pertobatan kita, sebagaimana Santo Fransiskus dari Assisi berkata, marilah kita mulai lagi, sebab kita belum berbuat apa-apa untuk dapat melihat dan mengalami kehadiran kerajaan Allah sudah dekat dalam hidup kita. Karena itu adalah kehendak dan rencana Allah yang dipercayakan, dianugerahkan bagi kita yang ditebus oleh putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Dari ular beracun. Kita semua memiliki karunia, bakat, dan kemampuan khusus yang diberikan kepada kita oleh Bapa surgawi kita. Ketika kita dilahirkan, kita membawa karunia, bakat, dan kemampuan ini bersama kita. Nabi Musa adalah seorang pemimpin yang hebat. Umumnya dia membutuhkan Harun, saudara lelakinya, untuk menolong sebagai juru bicara. Beberapa dari kita adalah pemimpin seperti Musa atau pembicara yang baik seperti Harun. Beberapa dari kita dapat menyanyi dengan baik atau memainkan sebuah alat musik. Yang lain dari kita mungkin baik dalam bidang olahraga atau mampu bekerja dengan baik dengan tangan kita. Bakat-bakat lainnya yang mungkin kita miliki adalah memahami orang lain, kesabaran, keceriaan, atau kemampuan untuk mengajar orang lain. Kita memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan bakat-bakat yang telah diberikan kepada kita. Kadang-kadang kita merasa kita tidak memiliki banyak bakat atau bahwa orang lain telah diberkati dengan lebih banyak kemampuan daripada yang kita miliki.
Kadang-kadang kita tidak menggunakan bakat kita karena kita takut kita bisa gagal atau dikritiki orang lain. Kita hendaknya tidak menyembunyikan bakat-bakat kita. Kita hendak menggunakannya, kemudian orang lain dapat melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa Surgawi. Kita melihat di Matius 5 ayat 16, ada hal-hal yang tertentu yang harus kita lakukan untuk mengembangkan bakat-bakat kita. Pertama, kita harus menemukan bakat kita. Kita hendaknya mengevaluasi diri kita untuk menemukan kekuatan serta kemampuan kita. Keluarga dan teman-teman kita dapat menolong kita melakukan ini. Kita hendaknya juga memohon bantuan Bapa Surgawi kita untuk menolong kita mempelajari bakat-bakat kita sendiri. Kedua, kita harus bersedia meluangkan waktu dan upaya untuk mengembangkan bakat yang kita cari. Ketiga, kita harus beriman. Bapa Surgawi kita akan menolong kita dan kita harus memiliki iman kepada diri kita sendiri. Semua langkah tersebut akanlah lebih mudah jika kita berdoa dan mencari bantuan Tuhan. Dia ingin kita mengembangkan bakat-bakat kita dan Dia akan menolong kita. Teracu pada yang minta roti.